Cara membuat laporan arus keluar masuk uang kas di Excel. Di sini sudah ada contohnya. Nanti untuk kolom yang di sini kita ketik secara manual, sedangkan untuk di kolom saldo kita akan bikin rumus sehingga nanti kalau kita masukkan data di kolom kas masuk, maka saldo otomatis akan bertambah. Sebaliknya, apabila kita memasukkan data di kolom kas keluar, secara otomatis saldo akan berkurang. Gimana caranya? Langsung aja kita praktekkan. Di sini kita bikin untuk worksheet atau lembar kerja baru. Ini saya gedein dikit. Saya blok aja, nanti untuk fontnya saya jadiin 12. Nah, langkah pertama kita bikin judul laporannya. Misalnya kita bikin judul laporan kas masuk dan kas keluar. PT apa? Misalnya boleh PT atau nama organisasi ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya aku di sini Satset Community misalnya. Ini contoh aja ya. Terus berikutnya teman-teman contohnya mau bikin periode, misalnya periode bulan Juni 2022. Oke. Kalau udah bikin judulnya, terus kita bikin untuk header tabelnya, yaitu keterangan di kolom tabel. Sebagai contoh di sini kita mau isi tanggal. Habis itu yang kedua misalnya keterangan. Terus kas masuk, kas keluar, dan yang terakhir saldo. Oke, kalau udah yang ini tinggal kita inin aja. Rapiin aja dulu. Ya, misalnya kita blok di sini. Blok, kita mau bikin bordernya, border tabelnya. Terus yang atas ini kita tebelin, terus misalnya fillnya kita kasih warna kuning atau warna biru. Terus juga untuk judulnya, nih misalnya kita tengahin ya, kita merge, terus across. Udah itu kita pindahin ke tengah. Terus misalnya kita mau tebelin juga. Oke. Kalau udah misalnya kita mau masukin nih data tanggal 1 tadi Juni kan, 1 Juni. Ya, 1 Juni. Untuk tanggal ini kita format aja. Ini kan di kolom A ini kita mau input tanggal kan. Langsung kita masuk aja, kita klik semua kolom A, terus kita masuk ke format cell. Terus di number, di menu number teman-teman pilih yang date. Ya, di date, terus untuk lokasinya Indonesia aja. Nanti untuk tipenya teman-teman bisa sesuaiin aja. Mau nampilin tulisan misalnya 1 Juni atau 106 gitu. Sesuaiin aja dengan kebutuhan teman-teman. Sebagai contoh di sini saya pilih yang ketiga ini aja. Oke, jadi dia jadi Juninya itu bukan tulisan tapi menggunakan angka 06. Terus kemudian untuk keterangannya misalnya 1 Juni itu saldo awal. Oke, saldo awal. Nah, sebelumnya ini untuk yang 3 kolom ini kan, yang kas masuk, kas keluar, dan saldo, nanti kan kita akan input nilai nominal uangnya kan. Jadi kita blok dulu ketiga kolom tersebut, habis itu kita masuk ke format cell, terus teman-teman pilih nih yang accounting misalnya. Pilih yang decimal place-nya, yaitu kita jadiin 0 aja, terus simbolnya boleh teman-teman pakai rupiah, tapi kalau ini saya jadiin none aja, tidak. Udah itu kita klik OK. Habis itu baru kita masukin nilainya nih. Contohnya untuk saldo awal 1 juta. Nah, untuk kolom saldonya kita akan menggunakan rumus. Transaksi pertama nih. Jadi kita sama dengan kas masuk kurangi kas keluar. Ya. Oke. Nanti untuk di berikutnya nih, misalnya di tanggal 3 Juni. Misalnya ada pembelian meja kantor. Nih kita tarik dulu. Pembelian meja kantor berarti kas keluar kan, misalnya 600.000. Nah, untuk transaksi yang kedua, itu rumusnya sama dengan ya, saldo yang di atasnya kita klik nih, ditambah kas masuk, dikurangi
kas keluar. Enter. Nah, jadi tahu kan, uang tadi sebelumnya masuk 1 juta, beli meja kantor 600.000, jadi sisa saldonya sebanyak 400.000. Untuk yang ke bawah, langsung aja bisa kita tarik drag and drop autofill sampai bawah, misalnya gini. Ketika sudah kita kopikan, maka didapatkan nilai saldo terakhirnya sebesar 400.000. Di sini di bawahnya sudah di-copy rumusnya ya. Jadi sebenarnya rumusnya ini udah jalan sampai ke baris yang paling bawah. Misalnya kita sebagai contoh kita memasukkan nilai di kolom kas masuk, maka seharusnya saldo akan bertambah 300.000. Maka seharusnya saldo bertambah menjadi 700.000. Nah, gitu. Semuanya udah terhitung secara otomatis. Sebaliknya juga nih, misalnya kita menginput nilai di kolom kas keluar, maka seharusnya saldo juga akan berkurang. Misalnya kas keluarnya sebanyak 300.000, maka seharusnya saldo berubah menjadi 100.000. Nah, nilai perhitungannya udah keluar. Kalau kayak gini aja sebenarnya udah bisa sih, cuma masalahnya kadang-kadang kita ingin lebih rapikan secara visual atau tampilannya. Kita kepingin apabila belum ada inputan baru, baik di kas masuk maupun di kas keluar, maka saldo ini juga yang di bawahnya ini seolah-olah kosong gitu. Ya, secara tampilan. Tapi rumusnya masih tetap ada, nggak mau kita hapus. Gimana caranya? Jadi kita harus mengedit rumus atau formula yang sebelumnya kita input, kita masukin dengan fungsi if. Jadi setelah sama dengan, kita masukin if. Setelah masukin if, kita buka kurung, kita masukin lagi fungsi and atau dan. And, terus buka kurung lagi, kita klik di sel yang berada di kolom kas masuk. Udah kita klik, terus sudah sama dengan kita ketik tanda petik 2 kali. Tanda petik 2 kali itu berarti kosong. Jadi maksudnya di dalam sel itu benar-benar sel kosong atau tidak ada inputan data sama sekali. Dan berarti kita titik koma, sel kas keluar, sel yang berada di kolom kas keluar kita klik juga, sama dengan tanda petik 2 kali. Habis itu kita tutup kurung, kita titik koma lagi, terus kita tanda petik 2 kali. Itu berarti jika, if itu kan jika sel yang berada di kas masuk itu kosong dan sel yang berada di kas keluar itu kosong, maka nilai saldo juga akan kelihatan kosong gitu loh. Ya. Jika tidak, jadi titik koma, jika misalnya salah satunya ada inputan data, baik itu kas masuk atau kas keluar ada inputan data, maka baru sel akan melakukan perhitungan nilai saldo sebelumnya ditambah nilai kas masuk dikurangi nilai kas keluar. Ya, baru dia melakukan perhitungan rumus, habis itu tutup kurung, enter, hasilnya 400.000, coba di bawahnya kita copyin. Nah, dia seolah-olah 0 nih, seolah-olah tidak ada inputan. Padahal kalau kita klik nih di formula barnya dia masih ada rumus. Ya, tapi kalau secara tampilan di area lembar kerjanya dia seolah-olah kosong. Misalnya di tanggal berikutnya, misalnya di tanggal 10 Juni ada apa lagi nih? Pembayaran iuran kebersihan misalnya. Oke. Kas keluar kan, misalnya sebanyak 100.000. Nah, nanti saldonya otomatis kan muncul. Berkurang sebanyak 100.000 menjadi 300.000. Terus misalnya di tanggal 15 Juni, misalnya pemasukan iuran anggota sebanyak berapa? Misalnya 800.000. Maka saldo akan bertambah menjadi 1.100.000. Seperti itu.
Udah tuh, jadi di kolom saldo ini udah otomatis dia menghitung ya. Jadi kalau ada kas masuk, nilainya akan bertambah. Kalau ada kas keluar, nilainya akan berkurang. Oke, misalnya udah nih, udah tanggal 30, ini misalnya kebanyakan ya. Aku delete aja, jadi biar gampang kelihatan. Sekarang kita menghitung nih total kas masuk dan kas keluarnya berapa selama periode bulan Juni. Kita gunain aja rumus SUM, sama dengan SUM, buka kurung, terus kita blok nih dari awal sampai akhir untuk di kolom kas masuk, tutup kurung, enter. Sebaliknya juga untuk nilai kas keluar juga sama dengan SUM, buka kurung, kita blok area di kolom kas keluar dari awal sampai akhir, enter. Jadi didapatkan mutasi ya, kas masuk selama periode bulan Juni 2022, selama periode bulan Juni tahun 2022 sebanyak 2.300.000. Sedangkan untuk kas keluarnya sebanyak 1.600.000. Untuk saldonya jadi sama dengan nilai total kas masuk kita kurangi dengan nilai total kas keluar sama dengan 700.000. Jadi sama ya dengan yang di atas. Kayak gitu. Terus andaikan nih, untuk bulan selanjutnya ya, misalnya nih aku rename nih, aku bikin untuk bulan Juni. Terus nanti bawahnya kita kasih keterangan nih, misalnya keterangannya saldo akhir ya, saldo akhir. Saldo akhir, terus kita merge center atau nggak perlu lah ya. Terus yang ini misalnya kita tebelin, terus selnya juga kita warnain biru. Jadi didapatkan total saldo akhir untuk periode bulan Juni 2022 sebesar 700.000. Misalnya kita ingin nambahin untuk di bulan berikutnya. Contohnya nih aku copy aja, move copy. Terus move to end, create copy. Nah, yang Juni ini aku ganti untuk bulan berikutnya di bulan Juli ya. Nanti judulnya juga saya ganti jadi bulan Juli. Nah, untuk yang saldo awalnya ini kan bulan Juli nih harusnya kan. Oke, kas masuknya nggak ada dong. Jadi kita klik aja. Saldo awal itu berarti saldo awal bulan Juli sama dengan saldo akhir di bulan sebelumnya, yaitu saldo akhir bulan Juni. Jadi saldonya kita sama dengan masuk ke sheet bulan Juni, terus kita klik nih di saldo akhir bulan Juni. Terus kita enter, nah nilainya 700.000 kan. Ini anggap aja misalnya transaksinya sama kan. Transaksinya sama, terus kita pingin nih. Jadi cara ngitungnya bukan gini lagi. Cara ngitungnya untuk yang saldo sama dengan nilai saldo awal, kita klik saldo awal, ditambah total kas masuk, dikurangi kas keluar, 400.000. Nah, seperti ini. Jadi sebanyak 400.000 rupiah. Contohnya di sini ada minus ya. Saya misalnya jadiin 100.000 aja. Nah, habis kan? Gitu. Nah, ini kita udah dapetin nilai untuk kas masuk dan keluar di periode bulan Juli. Kita mau bikin standar misalnya kalau seandainya saldo kas itu di bawah nilai tertentu, dia akan kasih merah nih. Jadi biar orang yang ngebaca table tersebut tahu nih, uang kasnya sudah mulai menipis, jadi siap-siap untuk ditambah gitu, harus diberikan kas masuk. Caranya yaitu kita kasih tanda aja, misalnya di kolom saldo, kita blok yang kolom saldo dari awal sampai akhir, terus kita masuk ke menu conditional formatting nih. Conditional formatting kita klik, terus highlight cell rule kita masukin less than. Less than kita masukin nilainya. Misalnya contohnya kalau nilainya berada di kurang dari 500.000, berarti kalau nilai saldonya berada di 500.000, maka warna selnya warna merah dan tulisannya juga warna merah. Kita klik OK. Jadi di sini bisa memberikan tanda nih buat yang ngebaca laporan, kalau saldo kas sudah mulai menipis, sudah di bawah 500.000, jadi harus diisi kembali. Seperti itu kawan-kawan, cara membuat laporan arus keluar masuk uang kas di Microsoft Excel.